Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku, dimanapun anda berada, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan dan dalam genggaman rahmat kasih sayang Allah. Alhamdulillah, puji syukur Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada senang keluarga, sahabat, dan kita semua seluruh pengikutnya. Semoga mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara-saudaraku, para pemirsa media sosial dimanapun anda berada, ada suatu kisah diriwayatkan bahwasannya ada seorang pria datang menghadap Rasulullah SAW. Lantas pria ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dari semua manusia, kepada siapa saya harus berbuat baik di antara semua manusia? Siapa yang aku pergaul dengan baik?" Lantas Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Kemudian pria tersebut bertanya kembali, "Siapa lagi ya Rasulullah setelah ibuku?" "Ummuka." Yang kedua kalinya Rasulullah menjawab, "Ibumu." Dan kembali bertanya pria tersebut, "Siapa lagi wahai Rasulullah?" Ketiga kalinya Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Lantas pria pun bertanya kembali, "Kemudian ya Rasulullah, siapa lagi?" "Abuka." Rasulullah menjawab. Setelah ibu diucapkan 3 kali, kemudian ayahmu. Saudara yang berbahagia, dalam sebuah hadis yang lain, begitu pentingnya berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena ridallah fi ridha walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murkanya Allah pun ada di murkanya orang tua. Maka jika ingin Allah ridhoi, maka bahagiakanlah hati orang tua kita. Jangan pernah menyakiti hati mereka. Kenapa? Karena murka Allah akan menimpanya. Oleh karenanya, hadis ini mewakili seorang anak harus berbakti kepada orang tua. Bahkan ditegaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Luqman, Allah berfirman, "Washkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Dan bersyukurlah kalian kepadaku, kata Allah, dan kepada orang tuamu. Artinya apa? Berbakti kepada orang tua ini number 1-nya menyembah kepada Allah, dan keduanya berbuat baik kepada orang tua. Letak ibadah setelah menyembah kepada Allah yang utama. Yang kedua adalah setelah menyembah Allah, maka bersyukur, berterima kasih, berbakti kepada orang tua. Dalam ayat lain bahkan Allah mengingatkan dalam surat Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Fala taqul lahuma, maka janganlah berkata kalian kepada orang tua kalian, kedua orang tua kalian, uffin, kalimat ih, oh, alasan. Udin beli tomat, males. Udin beli bawang cabai, lagi asik juga main HP. Kalimat alasan itu pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dilontarkan kepada orang tuanya. Wala tanharhuma, dan jangan sekali-kali menyentak keduanya. Kenapa? Karena murka Allah ada di murka orang tua ketika sang anak menyentak keduanya, sehingga orang tuanya sakit hatinya, kecewa dengan tingkah laku perilaku anaknya, perlakuan anaknya kepada orang tua. Allah murka kepada anak tersebut. Lantas apa
yang harus dilakukan, kewajiban sang anak kepada orang tua. Maka Allah lanjutkan ayat tersebut, wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah perkataan yang mulia, yang santun kepada orang tua kita. Jangan pernah menyakiti dengan lisan kita, dengan ucapan kita kepada orang tua. Maka di sini dianjurkan kita harus penuh hormat santun ketika berkata kepada orang tua. Baiklah, untuk menggugah hati kita ada kisah yang mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi hidup kita. Ada seorang ibu, sang ibu yang mempunyai 2 anak kembar, yang mana sang ibu mengurus dari kecil sehingga lagi masa kecilnya si anak kembar ini selalu dengan penuh kasih sayang sang ibu. Setelahnya dimandiin, singkat cerita musibah terjadi, kebakaran. Maka sang ibu hanya memegang sang anak, menyelamatkan kedua anaknya, bukan hartanya. Walaupun saat itu banyak orang-orang yang hanya menyelamatkan harta bendanya, bahkan korban begitu banyak manusia yang terbakar dengan kobaran api di Jago Merah. Tapi sang ibu membawa kedua anaknya keluar dari kobaran api dan meninggalkan harta benda yang dimilikinya. Walaupun rumahku kebakar, sang ibu menjerit, walaupun harta bendaku hangus semua, tetapi anakku jangan sampai terbakar. Oleh karenanya, dari sinilah pengorbanan sang ibu. Jangan pernah kita menyakiti hati sang ibu. Musibah COVID-19 yang terjadi pada tahun ini memberikan hikmah yang besar untuk kita akan berbuat baik kepada orang tua kita, khususnya kita lebih banyak di rumah. Wahai anak-anakku, wahai saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, berbuat baiklah kepada orang tua. Pada saat ini kita lebih banyak dekat dengan orang tua, karena COVID-19 mengajarkan, mendidik agar sang anak berbakti kepada ibunya, kepada ayahnya di rumah lebih banyak. Untuk apa? Bahagiakan hati orang tua. Sekalipun yang sang anak ingin menengok orang tuanya di kampung halamannya, saat ini di lockdown belum bisa dibuka jalan menuju kampung halamannya, maka jangan pernah putus asa. Kita masih bisa menanyakan kabar kepada orang tua kita melalui HP, video call. Bagaimana kabarnya ibu di sana? Sehat gak ibu? Kita masih mampu berkomunikasi sekalipun lewat HP. Ini adalah perbuatan baik, nilai-nilai kebaktian sang anak kepada orang tua. Oleh karenanya, dengan adanya COVID-19, maka lebih giat lagi kita untuk berbakti kepada orang tua di rumah. Mudah-mudahan senantiasa kisah yang singkat ini bisa menginspirasi hidup kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada orang tuanya, berguna baik untuk agama, nusa, bangsa dan negaranya. Fa insya Allah, ingat kesuksesan seseorang ketika ia mampu membahagiakan kedua orang tuanya. Ada doa yang terlintas kepada orang tuanya, yang doa itu sangat mustajab, seperti halnya doa sang ibu kepada sang anak. Sahabat Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang mengurus ibunya yang sudah tua renta, disanjung, dipuji oleh Rasulullah. Ketika sahabat menghadap Rasulullah, ya Rasul, saya minta didoakan agar permohonan kami diijabah oleh Allah. Engkau Rasul, engkau diijabah doanya, kami yakin. Rasul menjawab, wahai sahabatku, mintalah doa agar didoakan oleh seorang pemuda di negeri Yaman, Uwais Al-Qarni. Ada apa gerangan dengan Uwais Al-Qarni? Singkat cerita, ternyata ketika ditelusuri, amalan Uwais Al-Qarni adalah mengurusi ibunya yang sudah tua renta, bahkan menggendongnya ketika hendak berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah dari negeri Yaman. Bayangkan, ke negeri Mekah Al-Mukarramah, ke negeri Arab Saudi.
dengan jalan kaki digendong. Ada doa, ternyata min ahli sama Al-Quran diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah pantas ucapan yang menyanjungnya dengan penduduk ahli langit. Siapa penduduk ahli langit? Uwais Al-Qarni adalah ahli langit, dan doanya mustajab karena kebaktiannya kepada ibunya. Mudah-mudahan senantiasa kultum yang sangat singkat ini menggugah hati kita dan selalu semangat untuk berbakti kepada orang tua kita dalam kondisi apapun sekalipun dalam kondisi saat ini. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali di waktu yang sama di episode yang berbeda tentunya. Mudah-mudahan kita dapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ridha orang tua kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, adanallahu wa iyyakum ajma'in. Nasallallahu wa fatul qarib wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.